kasih Tuhan, kami siapkan hati kami, tutup dan bungkus kami dengan kuasa dari Yesus, agar kami pulang dengan membawa suatu semangat baru, ada impartasi dari kuasa Allah yang maha tinggi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya, katakan amin. Halo Pak Ibu, ini adalah yang kedua yang saya pernah kesini. Mungkin ada yang belum tahu. Nama saya Agustinus Wijaya. Saya dari Full Gospel Christian Fellowship International. Saya tinggal di Banjarwijaya di Tangerang ya. Saya udah berkeluarga, istri saya satu, anak satu itu saya bawa. Ya. Demikian aja perkenalannya. Jadi hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ya. Jadi kalau di kalender sih tulisannya kenaikan Isa Al-Masih lah. Ya. Hari ini kita langsung aja, kita mau belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Karena pada saat Yesus naik ke surga, ya, naik ke surga, dia tidak pernah tinggalkan kita. Tidak pernah. Dia akan kirim seorang penolong, ya kan? Namanya Roh Kudus. Nah ini kita mau belajar lah ya mengenai Roh Kudus. Belajar ya. Kalau temanya ya peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Nah, kita baca dulu di Yohanes, ya. Yohanes 16 ayatnya yang ke-7 dan 8. Jadi kalau perikopnya pekerjaan penghibur, ya, ayat ke-7 dan 8. Udah ketemu? Saya bacakan ya. Jadi ayat ke-7, namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ketika Roh Kudus datang, ia akan mengisahkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi ini salah satu peranan penting jadi bagi saya. Kalau Roh Kudus penting gak sih? Penting sekali, iya kan? Penting. Jadi ini konsep setelah Tuhan Yesus naik ke surga, dia tidak tinggalkan kita seorang sendirian. Ya. Kalau kita dilihat di Perjanjian Lama, Yosua waktu mau diperintahkan Tuhan untuk merebut tanah Kanaan, ya, Tuhan berikan perintah begini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, ya kan? Yosua. Terus kemudian Yosua, Tuhan mengatakan begini ke Yosua, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Nah, dan ini tetap berlanjut terus. Nah, ini sekarang peran Roh Kudus. Yesus sudah di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, perannya adalah Roh Kudus. Peran pertama Roh Kudus adalah menginsafkan orang akan dosa. Itu yang paling tes ya, mantap. Jadi perannya adalah menginsafkan dunia akan dosa. Jadi pertama-tama ya, kayak saya contoh lah ya, saya itu lahir dari keluarga Kristen. Jadi dari ya, orang tua udah Kristen dari kecil ya, jadi Kristen, ngalamin sekolah minggu, ngalamin tumbuh remaja. Orang tua saya terus terang ya Kristennya pada umumnya, apalagi mama saya dari Sulawesi Utara gitu ya. Papa saya Chinese, mama saya dari Sulawesi Utara. Kadang walaupun keluarga kami Kristen, tetapi kami masih suka istilahnya suka pergi ke dukun. Iya, orang tua ke gereja. Jadi ya begitu. Dampaknya saya sebagai anak ya tidak mengalami suatu pengalaman rohani yang bersama Tuhan dan sebagainya. Dampaknya pada saat saya tumbuh dewasa, saya itu istilahnya ya nggak takut dosa ya. Nggak takut dosa. Ke gereja kadang ke gereja. Akhirnya saya cari gereja yang istilahnya untuk pembenaran diri saya dengan cara apa? Saya ke gereja yang bisa perjamuan kudus itu saya bawa pulang. Begitu. Karena jadi kalau saya habis dari jalan-jalan yang nggak benar, terus tahu timbul perasaan menyesal gitu, tapi kan diulang-ulang itu. Saya
lagi, besoknya diulang lagi. Sampai suatu saat saya merit sama ini. Iya, sampai suatu saat saya merit, saya berhenti memang. Berhenti, tapi waktu itu berhenti karena nggak ada duit. Iya, nggak ada duit jadi ya. Tapi ini istri saya itu pendoa. Dia doain saya loh, doain saya. Jadi saya ke gereja ya udah mati rasa dan sebagainya lah. Ini cerita dikit lah ya. Dia doain saya terus. Kadang saya pas baru bangun mau tidur, waktu kayak ada tangan di sini, saya tahu persis istri saya lagi kayak gini-gini. Tahu persis itu dia lagi gini-gini. Saya kan lagi tidur, aduh ini doain lagi kan. Pura-pura tidur lagi, tapi hatinya udah keras membantu. Lalu mau doain kayak apa juga. Kalau kamu kakak mau ya kakak mau, kayak gitu kan. Ke gereja dan sebagainya lah. Nah, tapi ini satu yang luar biasa, sesuatu yang luar biasa. Jadi kalau cerita awal pertobatan saya mau belajar hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, itu awalnya lucu. Ini saya katakan kenapa penting? Karena apa? Roh Kudus itu menginsafkan akan dosa. Caranya unik sekali. Waktu itu ya, anak saya masih bayi, baru pada setahun lah, 2006 ya kalau nggak salah. Anak saya lahir 2006 bulan Juni. Ya sekitar segitulah. Baru saya tiap Jumat waktu itu beli koran Kompas. Tujuannya apa? Saya kalau hari Jumat kira-kira 10 tahun yang lalu saya masih ingat itu hanya untuk cari promo diskon yang susu yang murah di mana Carrefour, Giant, Hypermart kan itu keluar. Anak saya beli susu cari yang promo di mana. Nah, saya tiap Jumat beli koran Kompas. Nah, terus kemudian di koran itu ada artikel, ada iklan. Saya masih ingat judulnya The Call Indonesia. Jadi dia iklan itu KKR di Istora Senayan, Gelora Bung Karno, mengajak semua anak-anak muda berkumpul se-Indonesia berdoa bagi Indonesia. Itu kayak gitu ya. Terus ada tema. Itu waktu itu kira-kira pagi lah, jam setengah 9, jam 9 ya. Ada temanya begini, saya nggak bisa lupa. 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan jika umatku ya, yang disebut atas namanya berbalik dari jalan-jalannya yang jahat ya, dan bertobat, apa saya akan lupa lah. Tapi gara-gara baca itu, saya hatinya udah membatu. Itu tahu kepikiran nih, berarti orang berdosa ini ya. Kepikiran, orang berdosa ini harus bertobat ini. Nggak tahu. Sesuatu yang tadinya nggak mau saya pikirkan, ya, sesuatu yang mau saya pikirkan dan sebagainya. Karena apa? Karena masa lalu saya buruk. Jadi saya punya kesimpulan Tuhan itu nggak sayang sama saya. Kalau Tuhan sayang, kenapa dari kecil saya sudah dari anak yatim? Apa saya meninggal saya SD? Ya kan? Saya masih kuliah umur 21 tahun. Waktu itu masih kuliah, mama saya meninggal juga. Sementara saya anak paling kecil. Jadi posisi waktu itu begitu orang tua dua-duanya nggak ada, kayak kapal pecah perang, kapal pecah gitulah. Masing-masing hidupnya, lah saya belum siap. Kakak-kakak saya udah pada kerja. Saya tinggal saya sendiri. Jadi ya udah habis itu. Nah dari situ saya kayak istilahnya ya, kalau kepahitannya sama Tuhan malah, ya kan? Tapi kembali lagi ke ini ya. Waktu 2 Tawarik 7 ayat 14 itu terngiang-ngiang ke kepala terus. Pikirannya ya, saya orang jahat nih. Saya harus bertobat. Kepikiran terus, nggak tahu. Pikiran terus. Ngomong sama istri enggak lah, malu. Nggak ngomong, diam aja. Sampai Sabtu nggak bisa hilang loh. Ceritanya sampai Sabtu nggak bisa hilang. Nah Minggu diajak dia ke gereja. Nah ke gereja kan dia nggak bisa naik kendaraan, jadi saya nganterin ke gereja. Nanti ke gereja, di gereja saya nggak nyanyi. Orang pada nyanyi, saya nggak nyanyi, bener. Karena saya pikir itu mah bukan untuk saya lah. Diem aja, udah kayak penonton aja, udah diem. Orang pada nyanyi, saya diem aja. Karena saya udah mulai nggak suka dengan namanya ragu rohani. Prinsipnya sih satu doang, saya nggak ngalamin. Kayak gitu, saya nggak ngalamin kayak gini ya. Nah, mulai yang lebih hebatnya lagi, begitu pendetanya itu naik ke mimbar, ayatnya sama. Dia bahas ayat dua Tawarik 7 ayat 14 dan umat. Kagetnya setengah hati saya. Baru itu saya mulai dengerin. Bener dengerin. Dia ngomong apa intinya saya udah lupa. Tapi pulang dari gereja, saya bisa ambil kesimpulan sendiri begini. Saya bertobat.
saya mau tobat. Ngomong sama istri belum juga, diam, cuma dalam batin doang sudah ambil suatu keputusan dalam hati, saya mau bertobat, saya mau sungguh-sungguh, saya mau bertobat. Nah ini nih, Senin pagi ya, pagi-pagi kan ini saya bangun lah, lalu saya ngomong sama istri saya, Lik, aku mau berdoa, gitu kan. Ini ya mungkin setengah kaget atau setengah apa nggak tahu, lupa juga. Tapi saya momen-momen itu nggak lupa. Jadi intinya akhirnya berhadapan muka ya kan, berdoa. Dia nyuruh saya berdoa duluan. Nah sayanya diem. Maksud saya, kamu doain saya kayak gitu kan. Tapi batin doang, kepenginnya lah. Luar biasa ini ya. Orang kalau hatinya mati, hatinya bebal, mau berdoa aja bingung. Kenapa? Perasaan berdosanya itu menguasai banget. Akhirnya apa? Gua nggak bisa doa nih, nggak bisa berdoa, mau ngomong apa ya? Maksudnya tolongin dong, lu ngomong kan gak ngucapin gitu ya. Tapi dia diem aja. Ya kamu ngomong aja lah. Nah akhirnya saya bisa berdoa, bisa 3 kata saya masih ingat. 3 kata tuh, 2006 sampai 2006 lah, akhirnya 2006 3 kata, Tuhan tolong saya, amin. Iya, saya berdoa itu, ternyata maju. Tuhan tolong beneran. Waktu itu ekonomi sih agak susah gitu lah, tapi maksudnya apakah besok-besoknya kaya ya enggak ya, tapi waktu itu ya Tuhan. Nah, kenapa saya anggap luar biasa? Ini perkaranya sih sepele. Saya percaya pada saat saya ngomong Tuhan tolong saya, itu surga dengar. Amin. Tandanya apa? Hari keduanya saya bisa berdoa lebih dari 3 kali. Gitu. Bisa berdoanya lebih lancar. Gitu. Nah ini maksudnya peran Roh Kudus, saya percaya sekali. Hati yang kerasnya kayak apapun. Ya kan? Hati yang kerasnya apa? Kalau Roh Kudus sudah jama, nggak ada yang bisa tahan. Betul. Amin. Itu yang namanya kaya roh dulu, saya nggak tahu. Itu yang namanya kaya roh Tuhan. Makanya jangan jemu-jemu mendoakan orang. Amin. Walaupun kelihatannya orang itu bebal, bebalnya minta ampun ya, kita tetap berdoa. Yes. Itu aja. Karena kita nggak pernah tahu kapan waktunya Tuhan, kaya rohnya Tuhan. Tapi percaya kalau apa yang kita doakan nggak pernah kembali sia-sia. Amin. Karena peran Roh Kudus itu menyisakan akan dosa. Selanjutnya Roh Kudus itu belajar ngajari saya. Kemudian saya ada yang namanya gini, timbul kesadaran akan rohani, itu yang paling penting. Dulu kan mati rasa, baca Alkitab 1 ayat aja, ngantuk. 1 ayat aja, nggak usah panjang-panjang 1 pasal lah. 1 ayat aja. Alkitab itu sesuatu buku yang menjemukan. Bosan baca koran sampai dibolak-balik udah dibaca-baca lagi. Iya kan, tapi begitu urusan Alkitab baru 1 ayat, aduh, pusing, atau ngantuk lah kebanyakan ya. Karena apa? Karena hatinya masih keras. Kecenderungan akan dosa itu lebih kuat. Satu ya. Kenapa? Susah sekali kalau orang jatuh dalam dosa, katakanlah ya, kadang untuk kembali lagi dalam tanda kutip bujuk yang namanya perjuangan harus benar-benar berjuang. Karena apa? Harus dengan sadar begini, siap kehilangan teman. Itu aja. Siap ketinggalan. Kenapa? Komunitasnya berbeda. Ya. Komunitasnya berbeda. Coba kalau misalnya biasanya teman-temannya, lingkungannya, contoh lah, lingkungan, mau contohnya apa lingkungannya? Narkoba. Nah, mulai narkoba, iya kan? Apakah mungkin ngomongin firman Tuhan? Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman. Iya kan? Nggak mungkin. Lu ada barang nggak? Gitu paling ya kan? Karena komunitasnya di situ. Nah itu harus sentimental. Nah itu karya Roh Kudus yang memampukan kita lewat stres karena itu pergumulan. Tapi itu paling penting ya. Kalau kita mau hidup dipulihkan Tuhan, start awalnya bukan masalah keadaan saudara enak nggak enak, bukan masalah itu. Yang paling penting adalah pada saat saudara berani mengambil keputusan, itu aja penting. Itu ditolak. Itu yang namanya pemulihan. Kata pulih itu awalnya dari situ. Pada saat saya memutuskan
untuk pindah, walaupun dengan segala resiko, ya kan? Entah resikonya itu kehilangan teman, atau kehilangan jabatan, atau kehilangan bahkan mungkin bisnis dan sebagainya. Tapi resiko itu benih, ya itu benih. Roh Kudus itu mengisahkan akan dosa. Ada suatu kesadaran rohani, ya, bahwa saya hidup karena Kristus. Dari situ mulai. Itu penting banget. Itu peranan Roh Kudus. Dikatakan bahwa mengisahkan orang akan dosa. Paling penting. Nah, karya Roh Kudus yang kedua. Karya yang kedua coba kita lihat di Yohanes 14 ayatnya yang ke 26-27 ya. Yohanes 14 iya 26-27 ya. Semuanya ini kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kakakmu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapakku, diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan yang akan mengingatkan kamu semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi yang kedua, setelah kita punya suatu keputusan, berani mengambil keputusan. Nah, perkara mengambil keputusan itu adalah bagiannya kita. Jangan berharap sama keadaan enak dulu. Jangan. Nah, pada saat kita berani ngambil keputusan, saya percaya sekali pada saya berani mengambil keputusan bahwa saya mau ikut Tuhan, saya mau siap untuk kehilangan yang lain-lain, ya kan? Saya percaya itu awal dari saya pulih. Nah, kemudian Roh Kudus mulai bekerja. Dia ngajar saya bagaimana saya harus hidup. Semua satu-satu hilang. Saya belajar berhenti merokok itu udah lama banget. Putus nyambung dengan kekuatan sendiri ya. Dengan kekuatan, ada yang cukup 3 hari, ada yang sampai 2 minggu. Tapi hal itu berulang. Kalau ingatan Roh Kudus ini mah tubuh kamu baik Allah dan sebagainya udah. Tapi kan ini kebiasaan tubuh nagih, ya kan? Berdoa. Tapi sesuatu yang luar biasa. Pada saat saudara timbul kesadaran rohani, Roh Kudus itu akan terus mengajar saudara dan saya. Dia akan beresin bagian-bagian di mana saudara dan saya itu nggak mampu beresin, Roh Kudus beresin. Amin. Saudara gagal terus untuk kebiasaan yang sama yang berulang-ulang, ya kan? Aku rasanya nggak mampu. Aku memang saya dari semuanya udah begini ya, iya kan? Udah kayak hopeless, nyerah lah. Tapi percaya Roh Kudus nggak pernah nyerah. Tetap makanya berkomunitas, saling mendoakan itu penting. Karena salah satu ya, pada saat saudara mengambil keputusan bahwa saya mau ikut Tuhan, itu sebenarnya bahasa rohaninya atau bahasa Alkitabnya atau apa yang nggak tahu lah, itu saudara udah buka hati. Yang tadi kita tertutup, saudara udah berani buka hati. Pada saat saudara buka hati, firman itu masuk. Ya, firman itu masuk. Nah, kemudian firman itu mulai bekerja dari mana? Bukan dari luar, tapi dari dalam. Ada sesuatu kenyataan yang timbul dari dalam, sehingga saudara itu dikuatkan, dimampukan. Cara saya berhenti rokok itu lucu. Saya coba sendiri, ada yang ngomong pakai apa sambil makan permen ya. Panggil permen, kalau kepengen rokok, ganti permen aja. Akhirnya apalagi ada yang pasti lah, akhirnya sambil makan permen sambil rokok juga. Nggak bisa. Nah, kalau tahu itu sesuatu yang luar. Saya pergi ke Melati Mas sama kakak saya, karena ada suatu urusan ketemu di Melati Mas. Di mobil saya rokok. Kakak saya yang nyetir, saya di samping di mobil saya rokok. Selesai sampai di rumah di Melati Mas itu, rokoknya saya matiin. Enak kali ya. Ngobrol, tuan rumahnya nawarin saya rokok. Apa lagi? Enggak, makasih. Maksud saya tadi habisan rokok, jadi nggak ngerokok dulu, gitu kan. Terus tuan rumahnya ngomong begini, oh bapak nggak ngerokok ya? Kan tuan rumahnya yang kenal sebenarnya sama kakak saya cuma dampingin doang. Oh bapak nggak ngerokok ya? Saya ngomongnya iya. Nah, ini yang lucu nih. Dia ngomong, saya iya. Nah, begitu waktu itu di kantor masih setengah lebih. Begitu nyampe pulang ke Banjarwijaya, itu kembali lagi tuh di jalan ingat-ingat terus. Gua tadi udah ngomong enggak, ya udah enggak aja selanjutnya lah. Enggak aja selanjutnya terus lah. Ya kan, sampai di Banjarwijaya,
Ya udah enggak. Untuk tes rokok itu saya taruh di meja. Kadang ya, ini kan mulai bergumul apa ya, tes iman atau apa nggak tahu lah. Coba aja rokok pengen ganti. Sampai sebulan rokok itu tetap. Akhirnya saya buang. Demikian mudahnya ternyata saya untuk berhenti rokok. Kalau kita ngadain Roh Kudus. Jadi sesuatu yang saudara nggak mampu, ya apa saya nggak tahu lah. Tapi pada saat Roh Kudus, saudara minta tolong pada Roh Kudus. Karena kan pada prinsipnya kita kepengen bebas, kita kepengen nggak melakukan ini, nggak melakukan, tapi kadang nggak bisa, iya kan? Berdoa aja. Bagian yang saudara nggak mampu, Roh Kudus mampukan. Amin. Amin. Itu Tuhan ajar. Bagian Roh Kudus kedua adalah dia mengajar kita memperbaiki kelakuan dan sebagainya. Satu persatu rontok, dan akhirnya ini yang selalu luar biasa. Saudara, saya mulai suka otomatis cara kerja Roh Kudus itu salah satunya otomatis. Nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang apa. Saya tahu suka baca Alkitab, sesuatu yang dulu satu ayat aja ngantuk. Baca Alkitab, ngerti nggak? Kakak ngerti. Nggak ngerti, tapi dibaca aja. Gue pengen tahu aja nih pokoknya nih. Pengen tahu. Startnya mulai dari bingung kan, mulai dari mana kadang kan? Udah mulai dari kejadian lah. Baca kejadian sampai lu apa bingung. Tapi baca aja, ada suatu gairah, baca aja. Baca seru. Satu ya udah. Tapi itu yang suatu yang luar biasa. Tuhan atau Roh Kudus itu mampukan kita untuk berani berkata tidak terhadap dunia yang lama. Makanya ada istilahnya kan, kita di dalam Kristus, yang lama sudah berlalu. Ya, memang yang lama sudah berlalu. Kita mulai dengan hidup yang baru, lahir baru maksudnya apa sih? Kita memulai hidup dengan cerita yang baru. Cerita yang baru yang gimana? Yang ke depan, yang saat ini dan ke depan, masa lalu enggak. Ya, itu hidup dengan cerita yang baru. Saya mulai dengan cerita baru. Saya mulai hidup di dalam Tuhan pada saat ekonominya nggak bagus. Tapi ada sesuatu yang luar biasa, ya kan? Penolong itu datang. Tuhan Yesus naik ke surga, dia kirim penolong. Ya. Salah satu yang saudara pasti dapatkan pada saat saudara membuka hati, atau istilahnya apalah, buka hati, ambil keputusan kan? Ya kan? Satu hal, Tuhan langsung berikan satu hal yang namanya damai sejahtera. Amin. Pak, saya nggak butuh damai sejahtera, butuhnya duit. Ya. Tapi saya mau katakan nih, di atas damai sejahtera, kamu bangun bisnis. Di atas damai sejahtera, kamu bangun karir kerjanya. Damai sejahtera penting karena dia jadi fondasi. Mau contoh, orang kalau nggak ada damai sejahtera, bawaannya ya. Ini orang kalau nggak ada damai sejahtera, bawaannya selalu kurang. Itu aja. Istilahnya apa sih, rumput tetangga lebih hijau atau apa, nggak tahu lah. Selalu kurang. Karena itu apa? Manusia alamiah kita itu memang seperti itu. Kedagingan kita situ-situ nggak pernah puas, selalu kurang. Dampak dari selalu kurang, katakanlah, ya kan? Katakanlah orang kerja lah, orang gajian lah, kerja sama orang itu ya, mulai hitung-hitungan. Gua kerja lu bayar, nggak cocok gua kerja seadanya. Mentalnya mental pecundang. Ya. Itu aja. Dampaknya apa? Bosnya nggak senang, pikirannya gua nggak kerja di tempat itu juga nggak apa-apa, kan aku lagi keluar lagi. Itu di kerjaan. Begitu di rumah bawaannya ngamuk lah kalau bini. Iya kan? Dikit-dikit bininya diomelin. Penyebabnya apa? Nggak ada damai sejahtera. Itu aja. Pengharapan boro-boro masa depan, ya kan? Untuk mikirin sekarang. Karena apa? Pada prinsipnya, kalau orang nggak ada damai sejahtera, begitu yang diandalkan untuk mempunyai rasa aman dalam hidupnya, jaminan masa depan, itu adalah satu, kemampuan kita. Kemampuan saudara mampunya apa?
Kalau saudara begitu, aduh, gue cuma gaji 5 juta, sekarang rumah udah 1 M, gue belinya kapan? Dihitung-hitung pakai kalkulator, kalkulatornya sampai apa? Sampai rusak juga kata nyampe, gitu kan? Kenapa? Kendalanya seperti itu. Tapi begitu saudara hidup di dalam damai sejahtera Tuhan, itu beda-beda banget. Beda. Benar mungkin saudara sekarang di rumah nggak ada duit, nggak ada beras di rumah, katakanlah. Tapi ada damai sejahtera, nggak berantem. Contoh saya sama ini ngalamin. Saya pernah kesaksian begini. Ada di tempat saya komsel. Saya satu saat komsel di, ya orangnya agak lumayan kayak gitu ya. Saya ngomong, iya Bu, enak lah. Sekarang saya ikut Tuhan, udah enak lah. Walaupun saya sama istri saya nggak ada duit, kemana-mana naik motor gitu ya. Tapi ya saya sama istri saya jarang berantem sekarang. Udahlah, puji Tuhan dah. Saya ngomong kayak gini, walaupun kami cuma makan kangkung sama tempe, tapi jadi daging. Bukan rumahnya nyautnya gini, apa? Kalau bahasa Jawa nyemplong ya, itu the point lah. Langsung balas ya gitu ya. Iya bener, daripada makan capcay, makan buyuga tapi rasa paku. Katanya dia lagi sering berantem sama istrinya. Langsung komennya ceplok kayak gitu, Bang. Kenapa? Gak ada damai. Mungkin mereka duit ada, iya kan? Rumah bisa tingkat, mobil masing-masing orang satu. Istri, anak sama suami masing-masing ada pakai mobil masing-masing, tapi berantem. Sementara saya kemana-mana pergi, waktu itu masih bayi ini, kemana-mana pergi naik motor. Iya kan? Iya. Istri saya belum. Jatuh lagi. Tapi nggak berantem. Di atas ucapan syukur, berkat mengalir. Amin. Berkat mengalir di atas ucapan syukur. Itu aja. Jadi saya sekarang tahu persis bahwa saudara ya, saya mau ini kalau mau bersaksian, kesaksian atau apa ya, berkat nggak usah dikejar. Itu otomatis jadi bagian saya, jadi bagian saudara. Amin. Yang penting sekali, ya kan? Hidup kita, respon kita terhadap Roh Kudus, karena Roh Kudus itu ngajar. Cara Roh Kudus ngajar dalam hidup saya waktu itu kan belum begitu peka lah. Apalagi penyembahan tahu aku nggak tahu. Taunya ya berdoa, ngomong, minta, ya kan? Nggak dikasih ya udahlah, kayak gitu kan? Toh kayak gini saya juga udah enak. Jadi waktu itu saya udah senang. Saya sama istri saya nggak ribut, karena dulu sering ribut, nggak ada duit sih gara-garanya nggak ada duit, jadi sering berantem. Udahlah, udah senang lah. Nah, kemudian di atas itu ya, di atas hati yang terbuka, kita ada ucapan syukur. Nah, di atas ucapan syukur itu maka saya bilang di dalam Tuhan cara bekerjanya otomatis. Kalau bahasa Alkitabnya di 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar telinga, tidak pernah kepikir, itu yang Tuhan sediakan. Jadi nggak usah takut, nggak usah takut. Kembali lagi, cara Roh Kudus ngajar dalam hidup saya lah, waktu masa-masa